Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Waheni dengan NIM 221910601015. Di kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal internasional yang ditulis oleh Nachana Timothy dan Ezekiel Tagu Williams dan diterbitkan pada tahun 2019 dengan judul Environmental Pollution by Heavy Metal and Overview, di mana studi kasus di jurnal ini di negara-negara berkembang itu meningkatkan aktivitas geologi dan antropogenik yang menyebabkan masalah lingkungan karena berkaitan dengan pencemaran logam berat. Dengan tren industrialisasi dan urbanisasi yang cepat meningkatkan aktivitas lalu lintas secara substansial sehingga berkontribusi terhadap akumulasi logam berat yang berbahaya bagi lingkungan. Dan yang kita tahu bahwa logam berat ini merupakan logam yang bersifat toksik terlepas dari kepadatan atau massa atomnya. Jadi banyak sekali dampak negatif yang dihasilkan dari logam berat ini, terutama makhluk hidup yang berada di sekitar wilayah tercemar logam berat. Tujuan dari penelitian ini untuk membahas secara ilustratif pencemaran lingkungan baik itu udara, tanah, dan air oleh logam berat. Kemudian juga bertujuan untuk membahas sumber logam berat di lingkungan serta dampak terhadap organisme dan tanaman yang diteliti. Selanjutnya metode penelitian, di mana dilakukan dua metode penelitian. Yang pertama yaitu dimulai dari tinjauan literatur untuk mengidentifikasi sumber logam berat, pencemar logam berat, satu faktor yang mempengaruhi akumulasi logam berat di lingkungan, dampak logam berat terhadap organisme, dampak logam berat terhadap tanaman, penilaian tingkat kontaminasi logam berat, dan penangkatan dampak logam berat itu sendiri. Kemudian metode yang kedua dilakukan metode kuantitatif dengan menghitung tingkat EF sama dengan CM sampel dibagi median CM background ditambah 2 MAD CM background, di mana CM sampel ini adalah konsentrasi logam tertentu dalam sampel tanah, dan kemudian median CM background ini merupakan median konsentrasi unsur dalam sampel. Kemudian MAD CM background adalah median deviasi absolut dari median yang didefinisikan. Selanjutnya hasil penelitian. Sumber utama pencemar logam berat itu diidentifikasikan berasal dari emisi kendaraan, limbah industri, dan penggunaan pupuk serta pestisida. Aktivitas antropogenik seperti penambangan dan peleburan juga itu berkontribusi besar terhadap akumulasi logam berat di lingkungan. Pencemaran logam berat itu dapat terjadi di udara, tanah, dan air. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi akumulasi logam berat di lingkungan. Akumulasi logam berat di lingkungan dipengaruhi oleh banyak variabel, termasuk bahan induk dan sifat tanah, serta aktivitas manusia yang tadi yang sudah saya jelaskan seperti produksi industri, lalu lintas, pertanian, dan irigasi. Konsentrasi logam berat ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lalu lintas, karakteristik jalan raya, medan jalan dan pinggir jalan, arah mata angin, curah hujan, jalur penanaman, dan ekonomi lokal. Kemudian dampak logam berat. Dampak logam berat ini terjadi pada organisme dan tanaman. Nah, dampak logam berat terhadap organisme itu akumulasi logam berat dalam tanah dan air dapat menyebabkan efek toksik yang serius pada organisme, termasuk gangguan metabolisme pada tanaman dan hewan. Dan itu nantinya akan berujung pada masalah kesehatan bagi manusia yang mengonsumsi hasil dari pertanian yang terkontaminasi logam berat itu sendiri. Dampak logam berat terhadap tanaman. Penyerapan logam berat melalui akar dari tanah yang terkontaminasi dan pengendapan langsung kontaminan dari atmosfer ke permukaan tanah dapat menyebabkan kontaminasi tanaman oleh logam berat. Kontaminasi logam berat dapat mengubah komposisi kimia tanaman, dan dengan demikian secara serius itu akan mempengaruhi kualitas yang khas dari tanaman itu sendiri. Kemudian penanganan dampak logam berat. Sebenarnya terdapat banyak sekali penanganan dari dampak logam berat ini. Namun saya hanya menjelaskan 3, yaitu remediasi fisik atau kimia, fitoremediasi, dan remediasi mikroba. Yang pertama, remediasi fisik atau kimia, yaitu penghapusan logam berat dari larutan air menggunakan ziloid alami Libya, pencucian tanah untuk remediasi tanah dan sedimen yang terkontaminasi logam berat. Yang kemudian ada fitoremediasi, itu merupakan penggunaan langsung tanaman hijau yang hidup untuk pembuangan, degradasi, atau penahanan kontaminan di tanah, lumpur, sedimen, air permukaan, dan air tanah secara in situ atau di tempat. Kemudian yang ketiga, remediasi mikroba, di mana penghapusan logam berat melalui biopsi telah diteliti secara ekstensif selama beberapa dekade terakhir. Yang terakhir ini ada kesimpulan. Jadi pencemaran lingkungan oleh logam berat merupakan salah satu masalah di seluruh dunia. Kenapa? Karena logam-logam ini tidak dapat dihancurkan dan sebagian besar itu memiliki efek toksik terhadap organisme hidup dan tanaman jika melebihi konsentrasi tertentu.
Kadar logam berat yang tinggi ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah sehingga nanti akan menyebabkan berkurangnya hasil panen, buruknya kualitas produksi pertanian, serta menimbulkan bahaya yang signifikan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem. Oleh karena itu penting untuk terus menilai dan memantau kadar logam berat di suatu lingkungan akibat peningkatan aktivitas antropogenik untuk mengevaluasi paparan manusia dan untuk lingkungan yang berkelanjutan. Sekian itu saja review jurnal internasional yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.